Halo guys, kembali lagi di Podsesif, podcast seru dan edukatif. Halo guys, sekarang kita lagi ada di suatu coffee shop di daerah BSD dan kali ini kita kedatangan tamu. Halo bro. Halo. Bro Andrew. Yes. Andrew Dre. Kenapa Andrew Dre? Andrew Dre. Iya. Instagramnya Andrew Dre. Iya benar-benar. 17. Nggak usah 17 ya. Iya, sekalian promosi itu gitu. username dong. Oh iya. Kita kan promosi kan. Oh iya, boleh. Bro, sekarang kita mau bahas apa sih, bro? Sebenarnya gue tuh di sini, gue datang, gue ngejemput tamu yang paling spesial nih. Siapa tuh? Lu. As. Gue bangun pagi tadi, Drew. Gue mandi. Gue jangan lupa sarapan. Cuma buat ketemu lu doang. Pagi-pagi banget lagi. Pagi-pagi banget. Itu berarti jangan bangun pagi dong. Jangan bangun pagi. Biasanya gue bangun siang. Nah, gue apa ya? Lu tuh kenapa lu masuk ke podcast gue? Karena lu menjadi sosok yang cukup inspiratif lah. Jadi, lu suka mengabadikan momen orang-orang, terutama di perkawinan atau di event-event ulang tahun gitu kan. Itu lu jadi fotografer kan? Iya sebenarnya. Nah, hari ini pas banget ya. Kayaknya enak nih ngopi dulu. Kita cheers dulu lah. Cheers dulu lah. Ini apa sih? And coffee ya? Tetap banget kopinya. Oke dulu, gue mau nanya-nanya tentang seputaran fotografi gitu ya. Gimana sih lu awal mula bisa mencintai fotografi? Siapa yang mencintai ya? Oh beda ya? Gue sih nggak mencintai. Lalu? Menurut gue foto dan video itu sebagai di industri production house juga, sebagai fotografer dan videografer, gak semuanya tuh mencintai pekerjaan mereka. Kayak ya udah, kayak emang gue lagi dapat kerjaan di sini, ya udah gue emang lagi dapat aja kerjaan di sini gitu. Tapi untuk dibilang mencintai itu bisa based on karena lu hobi. Tapi kalau lu nggak hobi, lu nggak bakal bisa mencintai itu loh. Mungkin orang pada bilang kayak, oh lu fotografer enak ya kerjanya di hobi, dan jadi lu bisa cinta sama kerjaan lu. Nggak juga sih. Foto mungkin ke apa yang dilihat orang di Instagram Story, di TikTok, dan di sosial media lainnya lah. Itu kan pasti kan kayak, lu kerjanya enak ya, happy-happy, ketemu klien, lu bercanda-canda gitu-gitu. Sebenarnya aslinya nggak kayak gitu sih. Ini capek. Aslinya tough banget. Aslinya tuh sama klien tough banget. Lu ngadepin klien yang gimana ya? Yang egonya abis. Yeah. Ada klien yang mulutnya kasar banget. Ada klien yang tiba-tiba, kok foto lu begini sih gitu-gitu. Padahal tiba-tiba hilang gitu. Iya, fotonya tuh udah emang apa? Foto kan ada seni ya. Dan beberapa partner gue ada yang kayak mau foto tuh ada yang ngeblur-blur gitu-gitu. Itu kan seni-seninya kan tuh dibilangnya. Tapi beberapa kliennya kayak, goblok banget sih foto ngeblur gini gitu. Padahal itu kan sebenarnya kan estetik aja. Cuma mereka yang nggak ngerti gitu. Kayak foto misalnya, kita bilangnya nama fotonya fearless. Jadi landscape, tapi kliennya itu objeknya cuma kecil di tengah gitu. Nah itu tuh beberapa klien bilang, lu foto apaan sih kayak gini? Iya, benar banget. Muka gue kan nggak kelihatan gitu-gitu. Itu banyak yang gue ngalamin kayak gitu. Dan itu yang membuat gue kayak, ya udah ini cuma kerjaan gue doang. Gue tuh nggak mencintai. Gue yang nggak hobi yang kayak hunting foto lah. Tiap kali gue traveling gue video-video, gue foto-foto nggak gitu sih. Berarti lu cuma sebatas pekerjaan aja gitu? Sebatas pekerjaan aja. Gitu. Tapi lu awal mula, maksudnya gimana sih cara bagaimana lu mengenal fotografi ini gitu? Apakah lu dari iseng-iseng atau gimana gitu kan? Kalau itu cuma sebatas pekerjaan lu dan bukan hobi atau kecintaan lu gitu? Oke, dulunya itu gue ngajak kita private ya. Private gitu ke rumah-rumah ngajak gitar. Gaji kecil lah. Satu murid gue cuma 400.000 sebulan. Gede dong itu. Sebulan cuy. Sebulan iya, seminggu 2 kali. Satu murid. Kalau misalnya 10 murid, masa gue cuma punya 2. Ya 800.000 lumayan. Ya apa? Oke, cuma gini. Pandangan gue kenapa itu kayak, gue cuma dapat 400.000 satu murid 2 kali, terus apa? Naik up ojek gitu-gitu. Mungkin bersih-bersih sebulan sekitar 200. 2 murid berarti 400. Tapi pas waktu itu gue ditawarin sama temen gue, lu mau bantuin gue nggak
fotoin saudara gue merit. Waktu itu sama teman gue Stanley, Tenten dipanggilnya. Dia nawarin gue itu pinjam kamera punya dia. Nih kamera gue nih pakai aja. Gue bilang gue nggak ngerti foto. Lu gimana cara rekomen gue ke saudara lu kalau gue nggak ngerti foto dan video. Gue aja nggak bisa megang kamera gimana. Udah kayak nggak apa-apa, dia mah cuma butuh apa? Iseng-iseng aja, yang penting ada dokumentasi gitu. Akhirnya gue pakai, gue coba-coba. Di situ tuh gue nggak ngerti tuh ada M, ada A, ada P, ada S. Gue apa ini gitu kan, gue masih dikasih pinjamnya tuh Nikon D5000. Gue bener-bener nggak ngerti. Dan akhirnya gue foto-fotoin kan. Ya udah gue foto-foto aja, gue lihat ada yang kuning, ada yang biru, AWB dulu. Ada yang kuning, ada yang biru, ada yang ngeblur, ada yang fokus, bodo amat lah. Ada yang white banget, ada yang tiba-tiba kehalangan orang, ada yang close up tapi ngeblur gitu. Iya, siater kapan lagi 1/20 kan? 1/20, f-nya tinggi, ISO-nya juga tinggi gitu-gitu lah. Padahal bodo banget deh. Biar terang. Nggak ngerti kan? Pas foto-foto, akhirnya gue dikasih angpau lah. Tapi angpaunya dikasih bentuk amplop putih gitu. Dikasih, terus gue ambil, thank you gitu. Gue naik ojek pulang ke rumah, terus gue buka angpaunya. Amplopnya tipis. Gue kira ya cepet mungkin goban gitu-gitu. Terus gue buka, nggak cek juga sih. Cek mahal atau surat tanah. Apa? Surat tanah. Nah, pas dibuka 500.000. Itu pertama kali. Di situ gue langsung ngeliat, ih gila, gue foto-foto iseng dirinya dikasih 500.000. Kalau gue seriusin, mungkin fee-nya bisa lebih gede gitu. Udah akhirnya gue seriusin lah. Gue waktu itu gue minjem kamera temen gue, boleh nggak gue pinjem kamera lu? Sampai gue bisa waktu itu akhirnya beli Canon D650. 650D, sorry. 650D. 650D akhirnya gue masih bagusan lu dong. Apa? Masih bagusan kamera gue dong. Ya ampun. 650D. Terus gue pakai itu buat jadi video dengan lensa kit gue. Oh habis itu gue masih goblok lah, pakai beli monopod. Terus gue jadiin kayak gimbal gitu. Jadi bener-bener full monopod semua. Oh gue jalan pegang monopod, taruh gitu nge-shoot gini-gini pakai monopod. Keren sih ya. Gitu-gitu. Itu job pertama gue tuh fotoin ulang tahun mak-mak. Gue lupa umur berapa. Itu gue tuh dikomplain abis. Wah abis gue kasih harga 600. Gue coba-coba 500 waktu itu. Gue coba-coba, tuh dikomplain abis gue. Karena apa ya, mama ya sukanya foto top, yang nggak suka model kan. Iya, dan maunya terang gitu-gitu. Iya. Sedangkan gue masih gak ngerti kan. Jadi itu tuh foto kuning banget, sampai kayak sakit kuning gitu. Terus gue dengan PD-nya gue bilang, iya tante, soalnya kan ruangan tante kuning. Jadi fotonya kuning, gue bilang gitu. Iya tapi kan fotografer lain nih, lihat nih foto teman tante. Putih bersih gini-gini. Bisa foto kayak begitu gue bilang. Pakai kamera mahal kali ya gue gitu-gitu. Udah tuh akhirnya dari situ gue belajar. Ya nerima ocehan klien banyak lah. Habis itu gue belajar. Akhirnya baru bisa beli kamera sendiri gitu-gitu. Saat ini pakai gear apa lu? Pakai gear apa? Saat ini A7 III. Waduh. Tapi itu awalnya tuh gue beli A7S2. Habis itu gue nyesel karena fotonya jelek banget. Karena dia cuma 12 megapiksel gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya gue upgrade ke, sebenarnya bukan upgrade sih, lebih ke downgrade. Ke A7 III. Karena videonya nggak sebagus A7 juga kan. Noise cancel gitu-gitu dan lain-lain. Udah akhirnya pakai A7 III gue bisa foto dan video jadinya. Gitu-gitu lah. Tapi lu lebih prefer ke foto atau video sih saat ini? Video. Lebih ke video. Gak ke foto. Dari awal main pun foto-foto habis itu video terus. Sampai ganti yang A7 III ini nih. Berarti tahun 2019 kalau nggak salah deh. 2019 dia pakai A7 III terus. Nah situ tuh gue belajar foto. Belajar foto, angle-angle foto dan lain-lain. Gitu deh. Tapi menurut lu apa ya? Definisi foto yang bagus tuh seperti apa sih? Gini, kalau sekarang gue nggak bisa mendefinisikan ini foto bagus, ini foto jelek, ini foto biasa aja. Gue nggak bisa definisin gitu. Karena gimana ya? Itu masing-masing. Ada orang yang fotonya itu sukanya wide angle semua. Karena menurut dia
itu tuh sebuah momen gitu loh. Nggak yang cuman ya udah gue foto tapi ya udah foto white, yang penting semuanya kelihatan, dekor kelihatan gitu-gitu. Tapi menurut dia foto white itu momen ketika dia ada interaksi sama tamu atau sama siapa, klien, objek sama apa. Itu tuh kayak momennya. Ada yang foto sukanya close up banget, tapi close up-nya itu tuh deep banget. Rasanya ngeliat foto tuh deep banget. Kayak gimana ya? Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di foto itu, tapi itu tuh deep banget. Contohnya gini, ada satu teman gue, dia suka banget foto close up. Dia tuh pernah fotoin orang cewek lagi wedding, dia tuh ngebaca surat dari orang tuanya yang nggak bisa datang, terus dia nangis. Dia ngebaca surat itu, terus dia foto tuh close up dan deep banget. Bisa dibilang udah termasuk ekstrim close up itu. Tapi gimana ya, feels di foto itu tuh, ya kan kita nggak tahu kan, dia baca apa di situ. Benar. Bisa aja dia baca koran atau dia baca apa, atau dia bisa dapat surat dari siapa tuh suaminya ceraiin dia. Anjir. Nggak tahu kan. Tapi tuh foto tuh deep banget. Ada yang begitu. Masing-masing lah. Nggak bisa kita bilang ini foto bagus, ini foto jelek. Kadang foto pakai HP aja, kalau menurut itu orang bagus ya itu artnya dia. Nggak bisa kita judge. Foto lu biasa aja pakai HP gitu-gitu, nggak bisa. Karena banyak juga sekarang foto yang pakai HP hasilnya bagus-bagus aja. Gitu sih, Wah. Tapi lu selama, maksudnya lu kan belajar foto, tadi yang lu bilang otodidak lah ya, masuknya otodidak gitu. Tapi selama itu, lu kayak punya guru kah, atau lu punya mentor kah, buat lu upgrade skill gitu? Sosok seorang guru gitu. Lu pernah belajar sama seorang guru? Atau Kalau belajar nggak pernah. Tapi ada orang yang gue lihat, cuman ada orang yang menurut gue di video ya, dia bagus banget. Mungkin dia projectnya semuanya wedding. Jarang ada yang event-event lain lah. Kalau gue kan masih ada event lain, wedding, ada yang acara ulang tahun dan event-event lainnya kan. Kalau dia benar-benar fokus di wedding. Tapi gue suka banget sama video dia karena gimana ya? Gue nonton video dia itu nggak kayak gue lagi nonton pernikahan orang. Gue emang lagi bener-bener ngeliatin kayak sebuah cerita di mana pasangan akhirnya married. Gue bisa dapat feelsnya mereka, gue bisa dapat suasana pernikahan mereka. Itu tuh di video dia. Namanya Handy Hu. Itu gue suka banget sama dia. Kayak cara pengambilan gambar dia, editingnya sih. Mungkin pengambilan gambar oke lah. Cuman editingnya itu, cara dia masukin perasaannya itu tuh beda banget. Gue tuh benar-benar bisa ngerasain kayak, ih gila, beauty banget. Kayak pernikahan lu tuh cantik banget, benar-benar dramatik banget. Romance-nya juga dapet gitu sih. Kalau buat ada yang ngajarin gue, kayak gue belajar sama dia sih, sampai sekarang sih nggak ada sih. Selama ini nggak ada ya? Nggak ada. Atau lu mau jadi murid gua? Suhu. Malah gue yang bilang suhu sama lu. Enggak lah, gila kali. Gue juga masih belajar kan sama lu. Kita kan bimbel kan? Gue bimbel sama lu. Kalau misalnya gue butuh ini, gue mau foto ini gimana caranya? Tentang agama kan? Oh, Bible. Bimbel, bukan bimbel. Bro, tantangan terbesar selama menjadi fotografer itu apa? Gue sebenarnya berat buat ngomong ini, tapi tantangan terbesar gue adalah kalau klien yang udah minta gue bagus, tapi venue jeleknya setengah mati, dekornya simpelnya setengah mati. Karena gini, sehebat-hebatnya lu foto, kalau dia cuma ke ruangan kecil, dekorasi simple, gak ada jendela dan lain-lain, cuma lampu kuning doang, di sekitar hotel gak ada taman, kayak udah hotelnya kayak hotel pinggiran gitu-gitu, lu bingung mau foto apa. Walaupun maksudnya gini, yang gue bingungin adalah dia willing buat bayar gue, tapi di pernikahan yang gak gitu gede gitu loh. Maksudnya lu tuh bayar gue tuh lumayan tinggi rate-nya, tapi kenapa, maksudnya gini, gimana ya bilangnya ya, kenapa lu gak pakai fotografer yang baru-baru aja, yang penting hasilnya bagus, dibanding harus gue yang gue bisa bilang rate gue tinggi karena jam terbang gue juga tinggi, tapi nya lu kasih gue tuh venue tuh yang biasa aja. Gue juga gak bisa nampilin yang bagus juga, mungkin bagus, mungkin sekitar 10-15 foto, tapi sisa-sisanya ya foto flat aja kayak fotografer yang awan pun
awan, fotografer yang awan pun itu tuh bisa foto di tempat lu gitu-gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue kayak sayangin gitu. Itu sih tantangan terberat gue. Udah gitu kalau udah venue-nya biasa, terus kliennya agak gemuk lah ya. Nah itu tuh lumayan, kok lu begini sih? Enggak, maksud gue beli baju aja. Gitu. Gue bukannya bilang venue lu kecil ngapain bayar gue, bukannya bilang gitu sih. Gue bersyukur ada klien. Cuman ketika venue lu simple, acara lu simple, lu nggak butuh fotografer yang terlalu gimana banget, lu butuh fotografer yang biasa aja gitu. Gak usah gini, kadang-kadang ada orang yang maksain fotografer, videografer bagus, tapi venue-nya dibiasain. Menurut gue kebalik. Harusnya lu bagusin venue lu, fotografer, videografer yang biasa aja, karena kalau venue bagus, ya hasil foto pasti bagus-bagus aja, asal bisa foto. Asal bisa foto. Gitu. Kayak gitu sih tantangan terberat gue. Pokoknya kalau misalnya venue-nya biasa aja, jangan pakai fotografer artis kayak lu. Gue nggak bilang fotografer artis sih, maksudnya Cuman kan klien lu kebanyakan artis semua, suka merendah lu. cuma kan maksud gue gini, rate gue di atas yang awam pasti dong. Benar. Soalnya kan gue udah jam terbang dan lain-lain. Nggak mungkin dong rekat lu di bawah gua. Ngapain dibahas apa? Tapi fotografer yang awam yang udah bagus, kenapa klien-klien yang kayak gue ceritain tadi nggak pakai yang awam aja? Karena hasilnya sama-sama aja. Yang penting momen lu dapet gitu. Kecuali lu acara lu bagus banget, ya lu fotografer didukung dengan fotografer yang bagus akan lebih bagus lagi. Tapi ketika acara lu simple, didukung dengan fotografer yang bagus, ada bagus cuman sisanya biasa aja. Lu foto keluarga juga ya udah kayak biasa-biasa aja. Paling coloringnya oke, bagus gitu-gitu. Tapi sisanya kan overall biasa aja. Gitu sih. Oke, Bro. Kita lanjut lagi ya. Tadi ada sedikit kendala. Mungkin gue mau sedikit tanya tentang apa sih pelajaran terbesar yang lu dapat selama lu jadi fotografer? Pelajaran terbesar yang gue dapat selama di fotografi, wedding itu nggak semuanya indah. Anjay. Kenapa tuh? Wedding itu nggak semuanya menyenangkan. Anjay. Sweet Seventeen itu nggak semuanya seru. Event itu nggak semuanya berapi-api. Apa yang kita lihat dan apa yang gue rekam di kamera belum tentu itu apa yang kejadian nyatanya. Itu sama ketika kayak apa yang kita taruh di sosial media kadang nggak sesuai sama hidup kita. Benar. Banyak yang lebih ke wedding sih. Wedding banyak banget gue nemu klien yang sebenarnya mereka nggak mau merit. Oh gitu. Cuman dijodohin aja. Oh. Sebenarnya dia nggak mau merit sekarang, cuman udah hamil duluan. Ada yang sebenarnya dia nggak mau merit sama cowoknya, cuman dia diancam. Banyak drama-drama gitu yang menurut gue nggak mungkin terjadi lah. Tapi ternyata ada loh yang diancam buat merit. Gitu-gitu tuh ada. Itu yang pelajaran yang gue dapat kayak gitu sih. Kayak kalau ada orang merit, lihat dulu lah backgroundnya. Mungkin kita ngeliatnya senang, sebenarnya nggak selalu. Di balik dia sedih, di balik dia sedih seakan-akan terharu, belum tentu terharu. Bisa aja yang emang benar-benar sedih dia gitu. Yang Sweet Seventeen gitu-gitu belum tentu anaknya mau dirayain ulang tahunnya, tapi orang tuanya pengen gengsi aja buat di sosial media sama teman-temannya, grup arisannya. Ini anak gue ini ulang tahun pesta megah, padahal anaknya nggak mau, introvert, takut ketemu orang, takut. Ada yang begitu. Dan lain-lain lah, banyak lah. Semua Gitu. karena tuntutan hidup ya. Karena tuntutan aja. Karena gengsi sama orang-orang. Bener. Ada yang perlombaan e-sport, kenyataannya wifi-nya lemot banget, playernya kalah karena wifi-nya lemot. Tapi di video kita buat seakan-akan ya emang dia kalah, udah berjuang sebagaimanapun tapi dia tetap kalah. Padahal sebenarnya wifi-nya lemot gitu. Ada yang gitu banyak lah. Kayak apa? Itu yang gue pelajarin sih, yang kayak ya hidup ini yang di sosial media, apa yang gue capture di kamera aslinya nggak belum tentu kayak gitu sih. Oh, berarti itu semua menjadi pelajaran terbesar buat kehidupan lu ya.
Berarti lu nggak salah dong mengenal apa dunia fotografi. Jadi lu bisa belajar tentang kehidupan di sini. Masalah. Berarti lu setting sama siapa? Mas Teten ya? Tenten. Oh Tenten yang awalnya ngajakin foto. Gue jadi tahu. Gue selalu mikir orang kalau buat acara ada sebuah event gitu-gitu pasti seru, pasti semangat. Tapi di balik itu perjuangannya itu loh, yang gue tuh nggak pernah lihat dan akhirnya gue lihat struggle-nya mereka bikin acara itu yang gue lihat banget. Gitulah. Gila, namanya juga kehidupan. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih bro. Apa sih tips sama saran buat fotografer pemula atau calon fotografer yang mau coba-coba jadi fotografer gitu? Tips ya? Mungkin kayak gue fotografer pemula, pengen coba-coba ke dunia fotografi gitu kan. Kan gue nggak bisa foto gitu awalnya. Tips buat foto video yang pemula dari gue dibilang bagus banget juga enggak, jago banget juga sebenarnya enggak. Tapi gue bisa bilang kalian harus belajar tentang attitude dulu sih. Attitude ketemu klien, attitude kalian buat meeting, gimana caranya kalian nanggepin orang yang rese gimana. Karena kadang-kadang kita direndahin orang, kita gengsi. Nah itu tuh cara nanggepinnya tuh gimana. Terus cara buat kita nanggepin vendor yang hire kita, yang mau collab, itu juga attitude penting banget. Beberapa kali gue nemu fotografer videografer baru yang mereka ikut, ujung-ujungnya mereka jualan sendiri diem-diem. Misalnya ada klien nih, contoh 2 ya, si vendor ini nih ngambil 1 orang buat fotoin nih berdua. Terus pas dia fotoin ini 2 klien ini, dia bagi-bagiin kartu nama ke mereka. Oh, I see. Gue pakai gue aja lebih murah. Soalnya kan vendor kan pasti ngambil untung dong. Gue udah kasih lu klien, ya gue ambil untung wajar dong. Iya. Nanti ada yang langsung nyekat, nih kartu nama saya, sama aku aja langsung. Nah itu tuh attitude gitu yang gue banyak nemuin di fotografer dan videografer baru. Walaupun itu membuat mereka maju, tapi itu attitude gitu yang membuat mereka juga banyak musuh. Benar. Gitu. Menurut gue channel nomor 1. Attitude lu nggak bagus, lu jangan berharap punya channel banyak deh. Lu jangan berharap punya bisa klien banyak. Kalau attitude tuh dari awal nggak dibangun, lu nggak peduli sama attitude lu nggak asah cara lu sopan santun, tata krama dan ramah dan lain-lain, tuh susah. Itu sih, gue paling penting attitude sih nomor 1. Itu nomor 1. Mungkin kedua skill lah ya. Skill ketiga lah. Skill ketiga. Kedua apa tuh? Kedua gear. Kedua gear dulu. Lu mau skill lu. Orang kan banyak yang bilang, lu skill lu bagus, skill lu hebat banget, lu mau pakai kamera apapun bisa bagus. Man behind the gun. Nih, man behind the gun. Lu coba foto dengan kamera 1100D, lagi gelap-gelapan gak pakai flash. Flashnya dari kamera. Coba lu bisa nggak? Nggak bisa lah. Nggak mungkin foto lu bisa hancur, pecah kemana-mana. Lu coba pakai 1100D, lu bikin video yang sinematik banget. Nggak bakal bisa lah. Goyang-goyang itu. Ya gimana 1100 aja nggak bisa diputer. Itu lu. Rusak lensa lu. Gitu. Ya jadi main behind the gun. Ya ada lah. 60% lah. 40% sih gear sih. Pasti gear. Gear itu nggak cuma body ya. Lensa lu. Gitu-gitu. Lu dikasih lensa 135 atau lensa 85, lu suruh foto wide, cobalah main behind the gun, lu tunjukin dah foto dulu wide, lu foto dari ujung banget, dapet tuh 85, baru dapet. Kalau ujung, kalau nggak ujung, ya udah potong. Kayak gitulah. Berarti ada 3 tips dari Andrew. Yang pertama attitude, yang kedua gear, ketiga skill. Bener Drew? Udah keren tuh. Makin lama makin kenal lu, udah bisa bikin tips lu buat pemula. Kemarin-kemarin lu nggak bisa lu. Iya juga ya. Bener juga. Perkembangan gue lumayan juga ya.
emang lu udah pesat juga. Oke, Drew. Mungkin cukup sekian podcast kali ini. Thank you banget loh udah Thank you. datang. Udah jadi tamu gua gitu kan. Yes. Oke. See you di next video. Bye-bye. Follow Instagramnya Oh iya, di Trio lupa gua. Kurnia. Kok Trio Kurnia? Siapa Jens? Itu podcastnya Vincent Desta. Oh, anjir. Oke. Follow Instagramnya Andrew. Instagram podcast ini dong. Iya, lu dulu dong. Oke. Instagram gua Andrew, Anwar Gozali. itu Instagram gua. Oh lu ya salah ya. Iya. Instagram Andrew Dre 17. Taruh di sini lah. Inter. Kita taruh di sini. Enggak ini nih. Oh iya, di sini. Taruh di sini. Kenapa toh sama Oke, taruh di sini ya, ntar ditaruh. Andrew Dre 17. dan Instagram podcast ini ada dong. Bisa ganti dong. Seto Consultant. Apa namanya? Seto Consultant. Seto. Iya. Kaseto Consultant. Bukan Kaseto dong. Ada 2 orang yang bilang Kaseto. Bukan Seto. Seto Consultant. SZTO. Seto Consultant. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Seto Consultant. Like, share, Dan komen. komen. Yoi. Follow TikTok ada? TikTok belum ada. Twitter? Twitter belum ada. OnlyFans? Apalagi. Nggak ada. Gue takut viral doang. Tapi OnlyFans tuh nggak semuanya tentang bokep loh. Ya emang. Cuman kan lu orang yang udah masuk ke situ, pikirannya udah bokep. Itu pikirannya bokep doang. Iya. Gue sih enggak sih. Gue lihat OnlyFans. Tapi bukan yang bokep. Belajar aja tentang apa gitu di OnlyFans. Cuman kan otak orang, mindset orang tuh udah kotor aja. Iya. Namanya juga pemersatu bangsa ya kan? Makanya mencoba dari siapa? Seto Consultant. Coba bikin OnlyFans. Mungkin nanti gue akan konsultasi dulu sama atasan gue boleh apa enggak. Oke. Oke. See you in the next video.